Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Apolonia Fatimah Sinar, mahasiswi dari semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan sejarah pendidikan di Indonesia sejak masa prakolonial sampai masa reformasi. Yang pertama, sistem politik pada masa prakolonial. Sumber-sumber menunjukkan bahwa negara kepulauan ini memiliki banyak entitas politik sejak awal sejarahnya. Berbagai entitas ini perlahan-lahan berevolusi dari pusat-pusat politik di sekitar individu yang kepemimpinannya disahkan oleh kepemilikan keterampilan dan karisma tertentu menjadi pemimpin yang melegitimasi cengkraman kekuasaan mereka dengan mengklaim diri sebagai figur dewa yang dilengkapi dengan kekuasaan supranatural didukung oleh tentara bayaran dan populasi yang memberikan berbagai persembahan kepada raja. Yang kedua, sistem politik pada masa kolonial. Kedatangan orang Eropa yang tertarik oleh prospek yang menjanjikan dari perdagangan rempah-rempah adalah salah satu catatan utama dalam sejarah perdagangan Indonesia. Dengan teknologi dan persenjataan yang lebih maju, Portugis dan khususnya Belanda berhasil menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada akhirnya akan mendominasi kepulauan Indonesia dan meletakkan kerangka dan batas politik baru. Yang ketiga, pada masa demokrasi liberal. Di Indonesia, demokrasi liberal berlangsung sejak tanggal 3 November 1945, yaitu sejak sistem multipartai berlaku melalui maklumat pemerintah. Sistem multipartai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik setelah berlaku sistem parlementer dalam naungan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode pertama. Yang keempat, pada masa demokrasi terpimpin. Pada periode demokrasi terpimpin ini, pemikiran ala demokrasi barat banyak ditinggalkan. Soekarno, pemegang pimpinan nasional, menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Prosedur pemungutan suara dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan pula sebagai tidak efektif. Kemudian, ia memperkenalkan musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, pada masa demokrasi Pancasila. Penelaahan terhadap demokrasi Pancasila tidak menyeluruh di sini, karena pada masa terus berjalan dan berproses. Herbert Faith menulis artikel yang berjudul Suharto's Search for Political Format pada tahun 1968, yaitu pada awal demokrasi Pancasila ini diperkenalkan dan mulai dikembangkan. Oleh karena itu, semua hal yang dikemukakan di sini hanya dalam usaha mencari format demokrasi Pancasila tersebut. Yang keenam, pada masa Orde Lama. Masa 1950 sampai 1959 adalah era Presiden Soekarno yang menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, terjadi demo besar-besaran menuntut pembentukan negara kesatuan. Melalui perjanjian antara 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur, dihasilkan perjanjian pembentukan negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
dan sesudah kemerdekaan. Pemasyarakatan nilai politik kepada bangsa Indonesia secara sadar sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum masa kemerdekaan, yang dijalankan oleh berbagai organisasi dan gerakan politik, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama oleh generasi muda Indonesia, guna memperoleh kembali hak politiknya yang dibelenggu oleh mekanisme penjajahan bangsa atas bangsa, memperjuangkan peningkatan kesadaran akan hakikat diri sebagai bangsa, memberi nilai terhadap nasib buruk bangsa yang terjajah, yang terwujud dalam kemiskinan dan keterbelakangan di segala bidang kehidupan. Yang kedelapan, pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru diawali dengan pengangkatan Soeharto sebagai presiden melalui Supersemar. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah bertekad untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sistem yang ditetapkan adalah demokrasi Pancasila dan sistem presidensial. Pada masa ini, kepemimpinan atau kekuasaan presiden yang sangat besar dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang mengakibatkan terjadinya sentralistik kekuasaan pada presiden. Yang kesembilan, pada masa reformasi. Pendidikan politik pada masa reformasi, sekitar pada tahun 1997, Indonesia yang pernah disebut sebagai salah satu macan Asia, tiba-tiba mengalami keterpurukan akibat dilanda krisis moneter. Krisis yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 tersebut telah memporak-porandakan segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kurs dolar terhadap rupiah terus merosot hingga mencapai angka Rp16.000 per dolar Amerika.